Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Husnanis Basra SPD dari SMP Negeri 42 Pekanbaru, yang mana pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dalam hal ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 42 Pekanbaru, Ibu Hajah Misrawati SPDNN. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Nini apa kabarnya? Alhamdulillah, Syukur, alhamdulillah. Apa cerita nih? Ini Bu, sesuai janji kita kemarin, rencananya kita akan mewawancara hari ini kan Bu. Iya. Nah, jadi bisa sekarang. Insya Allah bisa. Untuk apa nih? Oh ya Bu, ini nih untuk tugas dari demonstrasi kontekstual, tugas CGP Bu pada modul 3.1, bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab semuanya. Kalau nggak bisa, kita PPT. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik. Ini Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah suatu kasus itu dilema etika atau bujukan moral? Kadang-kadang kita itu untuk mengidentifikasi suatu permasalahan itu kan tidak direncanakan. Permasalahan itu kan datangnya kadang-kadang tiba-tiba. Nah, contoh kalau etika moral itu kan kalau tidak salah saya ya, itu salah dengan benar. Ketika ada yang melakukan kesalahan, berarti itu namanya salah. Kalau dia benar, berarti dia benar. Nah, ada suatu kasus yang bermasalah, kalau menurut saya itu memang salah. Tapi di dalam kesalahan anak itu, mesti anak itu kita beri peluang bahwa dia untuk memperbaiki dirinya dan memberikan dia suatu kesempatan. Bagaimana dengan kita memberikan suatu kesempatan kepada dia, semoga itu bisa untuk merubah sikap yang ketika saat itu dia salah. Itu ya Bu. Jadi kalau rujukan moral antara benar dengan salah, kita tetap memberikan peluang atau kesempatan untuk anak kita ya Bu. Iya, kita tetap memberikan peluang. Kita tidak bisa mencas anak ketika itu saat itu dia bersalah. Kita mesti dulu melihat apa-apa kesalahannya, di mana dia salahnya. Itu kan tidak mutlak bahwa anak itu yang salah. Tetap kita pertimbangkan dengan baik dan jangan sempat merugikan anak. Itu kalau menurut saya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dua-duanya ini dengan kepentingan yang sama-sama benar Bu? Kalau itu contoh kita di PPDB ya, kan kita tahu Bu ini juga sebagai panitia dari PPDB. PPDB setiap tahunnya kita bermasalahnya itu ya untuk anak mesti sekolah di sini, tahu-tahu tidak bisa. Contoh, kita terima 320 orang, sementara yang mendaftar itu 580 orang. Nah, mereka, anak yang mendaftar di sini, kita udah jelas dan udah kita tahu bahwa anak itu memang mau sekolah di tempat kita. Tapi dengan keadaan bahwa ruang belajar kita tidak cukup, bagaimana cara kita untuk masuk anak ini? Nah, itu kan sama-sama dilema. Kalau saya carikan tempat anak itu bisa bersekolah dan tidak jauh dari sekolah kita. Jadi tidak dapat kita salahkan juga anak-anak yang mendaftar di sini ya Bu? Tidak. Tapi memang kapasitas sekolah kita yang tersedia hanya sekian lokal yang daftar itu ya banyak. Kan Bu ini juga tahu bahwa setiap tahun sekolah kita masalah penerimaan siswa baru. Kemudian kira-kira seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil suatu keputusan kita juga nggak bisa ujuk-ujuk. Kita mesti ada prosesnya.
Nah, misalnya permasalahannya guru terlambat. Itu kan namanya permasalahan juga. Iya. Mungkin saya tidak tahu bahwa dia terlambat. Tapi kita mesti bertanya dengan piket, siapa yang masuk di lokal, siapa yang mengajar pada hari ini, kita mesti tahu. Dan kita tanya dengan piket, oh ini terlambat. Setelah kita lihat beberapa kali dia terlambat, atau 2 kali dia terlambat, kita mesti proses dia. Prosesnya ya nggak pakai marah-marah juga sih, kita ingatkan supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, itu suatu proses juga. Berarti mencari informasi dulu ya. Iya. Kemudian baru tahap pertama ditegur, kemudian yang kedua mungkin kita akan memberikan SP1. Ya. Baik Bu, kemudian selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau dilema etika ini, etika itu kan tergantung kepada kitanya ya. Oh, etika kita baik apa enggak itu tergantung. Nah, kalau saya mengambil suatu keputusan untuk etika ini, kita mesti persuasif. Pendekatan dulu, baru kita bisa mengambil keputusan. Kalau menurut saya, kita nggak bisa mengambil keputusan itu hari itu begini, hari itu diputuskan, tidak. Mesti kita lihat dulu apa permasalahan. Kita mesti runut dari apa nih, kenapa dia suka terlambat, kenapa dia buat ini. Kita mesti tanya dulu dengan dia. Baru kita mengambil suatu keputusan. Keputusan itu pun juga kita nggak bisa ambil sendiri. Kita mesti tanya dengan staf, dengan kurikulum, dengan kesiswaan, dengan tim tim peningkatan mutu kita, bagaimana guru tersebut. Berarti memang harus hati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Iya, mengambil keputusan nggak bisa spontanitas. Oh iya dia dikeluarkan, oh iya anak ini begini kan, oh nggak bisa. Kalau saya mesti dulu kita teliti dulu, kita berproses. Yang jelas semuanya apa yang kita lakukan tuh kita harus berproses. Tidak bisa ujuk-ujuk mengambil keputusan. Kemudian Bu, hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ada nggak tantangannya? Itu sudah jelas. Semua yang kita lakukan baik itu dulu, baik pun Apalagi guru ya, Bu? apalagi guru, baik pun kita lakukan mesti ada tantangan. Contoh, kita memberi reward dengan seseorang, kita sudah menilai bahwa seseorang itu kinerjanya bagus, kita beri reward. Pasti ada tantangan dari yang lain, bukan dia aja yang bagus, aku juga bagus. Oh karena dia tidak baik dengan aku, makanya dia beri si anu saja. Itu kan termasuk salah satu tantangan kita. Padahal kita sudah berusaha untuk memotivasi, bersikap adil, tapi kita juga nggak adil. Hal-hal itu kalau dengan anak, kita suruh anak memotong rambut. Kalau di sekolah kita satu ya, itu kan orang tua ada komplain. Kenapa mesti seperti itu? Itu kan kayak orang tentara. Nah, kita orang tua yang seperti itu, kita mesti pandai pendekatan terhadap dia. Ibu, harus kita memberikan suatu penjelasan. Kalau kita tidak beri suatu penjelasan, pasti dia menurut. Kalau potongnya satu-satu, ibu akan potong rambut anak itu 1,5 bulan berikutnya. Tapi kalau ibu potong 3, 2, 1, ibu pasti 15 hari potong lagi. Berarti setiap keputusan yang diambil pasti ada konsekuensi atau tantangannya. Ya, itu Cuman mesti bagaimana kita memberikan pendekatan kembali kepada yang bersangkutan. Baik Bu, kemudian dalam mengambil keputusan ini Bu, apakah Ibu ada menjadwalkan atau ada tata cara waktunya atau langsung di tempat atau gimana? Seperti apa itu prosedurnya? Kalau kita mengambil suatu keputusan, bisa langsung, bisa tidak. Contoh, anak yang sangat boleh sebenarnya anak ini tidak boleh kita bilangkan bandel, tapi agak menyimpang lah dari teman-temannya. Misal dia terlambat, dia tak buat PR, dia rambutnya panjang, itu pun mesti pakai proses. Misalnya ke wali kelasnya dulu, wali kelas tak sanggup lagi ke BK lagi, BK tak sanggup juga lagi ke kesiswaan lagi, malahan nanti ke kurikulum baru ke saya. Nah, proses itu tuh apa yang kita mesti lakukan? Tak mungkin anak kita bilang kok berhenti ya, pulang ke rumah
besok jangan sekolah lagi. Kita tidak bisa. Kita mesti panggil orang tuanya dulu, bagaimana anak kita. Kalau masih kita bisa, anaknya kita beri pembelajaran, kita beri pelajaran. Kalau saya seperti itu. Kemarin juga ada kasus anak kita, alhamdulillah sampai dia ke dengan saya, sampai hari ini dia tidak bermasalah. Alhamdulillah, itu yang saya senang itu, anak itu kan memiliki proses hukum. Jadi kadang-kadang ya kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai ya yang ada di sekolah ini mesti tak boleh mengejudge anak bahwa anak itu nakal begini nggak boleh. Berarti melihat dari permasalahannya Ya. juga ya Bu ya. Ya. Kalau mungkin masalahnya ringan bisa diselesaikan di betul, tempat. ya. Tapi kalau butuh proses, kita jalankanlah prosesnya itu berjenjang ya Bu. Ya. Baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau ada nggak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Nah, kalau kita mengambil suatu keputusan dilema etika, ya, kita contohkan aja anak ini kan terakhirnya dengan saya, terminalnya dengan saya. Kalau mau saya selesaikan, selesaikan. Tapi itu kan mestinya saya tidak bisa mengambil suatu keputusan berhenti ke sekolah di sini, nggak bisa. Itu mesti pakai proses juga. Makanya semua kegiatan kita ada proses. Nah, anak ini tiba-tiba dia nakal. Kemarin-kemarin dia tidak nakal. Maka kita cari dulu permasalahannya. Kenapa etika anak ini kemarin dia baik, sekarang menjadi yang kurang baik, dikatakan yang seperti itu ya, yang kurang baik. Jadi kita mesti tahu gitu. Kenapa? Kita mesti cari dulu jalan keluar. Kalau masih kita bisa perbaiki, kenapa enggak? Anak-anak kan masih banyak, dia masih punya masa depan yang baik. Kalau menurut saya seperti itu. Yang untuk orang-orang yang menolong ya mesti ada. Kalau di kelas guru, kalau di sehari-harinya guru BK, yang lain lagi bisa juga kesiswaan. Ya, berarti ada pendukungnya itu mungkin wali kelas yang memberikan laporan terhadap Ya. permasalahan. Kemudian nanti bisa jadi orang tua juga ya Bu. Ya, Nah, mesti. kita melakukan pendekatan dan penyelesaian dari masalah tersebut ya Bu. Ya. Oke. Kemudian Bu, dari yang udah disampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu ambil, Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau saya pengalaman itu rasanya itulah proses hidup saya. Proses hidup saya ini bagaimana kemarinnya saya tidak pandai mengambil keputusan dengan permasalahan yang timbul begini. Saya bisa mungkin mengambil keputusan itu dengan baik dan tepat. Tetapi apapun itu, semua itu adalah pembelajaran. Pembelajaran itu yang saya petik hikmahnya. Ya hari ini saya sudah bisa mengambil keputusan itu dengan bijaksana. Dan saya juga tidak mau merugikan siapapun, saya tidak mau merugikan. Saya mesti keputusan yang saya lakukan itu mesti bertahap. Jadi samalah dengan anak-anak, dia butuh proses. Kita pun sebagai pemimpin mesti ada prosesnya, mesti ada kebijaksanaan kita yang tidak merugikan siapapun, mau orang banyak dan termasuk diri kita sendiri. Berarti berdasarkan pengalaman juga ya Bu, sehingga untuk sekarang Ibu yakin untuk bisa mengambil suatu keputusan yang bijaksana, kemudian tidak merugikan orang banyak ya Bu. Ya, usaha orang banyak untuk diri sendiri juga kita nggak mau rugi. Iya. Jadi kan kalau kita merugikan diri sendiri, kita juga yang rusak. Nah, makanya saya kerja itu di sekolah kita juga ibu juga tahu bahwa sekolah kita ini bekerjanya adalah tim, tidak personal. Oke. Terima kasih Bu atas waktu yang disediakan untuk saya. Semoga sukses ya. Selalu Bu sama Bu. Gimana kabar Bunda pagi hari ini Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Maaf Bunda, minta waktu Bunda nih untuk wawancara atau bincang-bincang sedikit tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi ini Bunda merupakan tugas dari sesi demonstrasi kontekstual CGP Angkatan 7 Bunda.
Jadi iya, mohon izin minta waktunya ya Bunda. Silakan. Kita bisa mulai ya Bunda ya. Apa yang bisa bantu? Ya, ini Bunda ada beberapa pertanyaan bagaimana Bunda selama ini mengambil keputusan di sekolah yang Bunda pimpin. Jadi Bunda selama ini bagaimana kira-kira Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita lihat dulu kasusnya. Apakah itu sifatnya urgent atau tidak? Dan apalagi berkaitan etika, kita kan tidak bisa menentukan. Kita lihat dulu karakter, khususnya umpamanya di suatu instansi sekolah ibu lah ya. Paling guru ada yang berselisih paham, tak mungkin kita ambil keputusan itu hanya sebelah pihak, dan kita lihat dulu kepentingan itu mana yang lebih menengkahi kepentingan bersama. Ini itu yang diambil dulu, diselusuri dulu permasalahan itu, kemudian dia Jadi ditelusuri dulu kemudian mana yang untuk kepentingan bersama ya Bunda ya, itu yang lebih diutamakan ya Bunda ya. Baik Bunda, kemudian selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terkait dua kasus yang sama-sama bernilai benar dan benar ini Bunda? Nah, itu yang katakan dari awal tadi, kita itu harus memilah-milah dulu permasalahannya. Apa yang harus kita ambil? Kalau permasalahan itu lebih urgentnya ada antara A dan B, tapi dia mempunyai kepentingan sama, tapi lebih dominannya yang mana, itulah yang kita ambil. Dan itu bisa bersifat spontan, bisa juga berkelanjutan selanjutnya. Berarti bisa langsung spontan atau bertahap gitu ya? Ya, Berkelanjutan ya Bunda? jenis kasusnya. Kalau cuma sekedar membicarakan hal-hal sepele, misalnya penilai anak, itu kan bisa diputuskan nanti, kenapa ditunda-tunda? Bunda ya. Kemudian Bunda biasanya langkah-langkah seperti apa tuh Bunda lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bunda? Kembali ke awal, ini kan semuanya beruntung tentang masalah etika. Kalau etikanya itu bisa diselesaikan dengan orang ramai, sifatnya tidak menyinggung perasaan si pelaku permasalahan, bisa kita jatuhkan dengan halayak ramai. Tapi kalau memang itu tidak agak signifikan dengan yang orang-orang tertentu, tentu kita ambil kebijakan, mungkin dipanggil ke dalam, bicara pelan-pelan, menyelesaikan masalah apa permasalahan, terus dia punya argumen tuh kenapa harus seperti itu. Kan dengan itu kita bisa tahu jawabannya, tidak bisa kita putuskan ultimatum seperti itu aja, sementara kita tidak tahu permasalahan kenapa dia memutuskan itu. Kan? Berarti kita dengan face to face lah ya. Kemudian baru kita tanya pendekatan dan lakukan argumen dengan yang berkasus itu ya Bunda ya. Kemudian Bunda selama ini hal-hal apa yang menurut Bunda efektif dalam pengambilan keputusan ya Bunda? Ya, itu tadi yang menyinggung perasaan orang, yang memang punya kepentingan untuk bersama, itu aja intinya. Kita harus memikirkan lebih. Kadang kan permasalahan tumbuhan di dalam rapat tiba-tiba terjadi, kan itu yang karena urgent banyak. Kita harus benar-benar memilah, jangan sampai salah satu di antara yang bersangkutan itu tersinggung gitu. Karena ini itu luar biasa sepertinya. Lagi memikirkan perasaan juga nih haruslah. Nah, kita kan yang kita hadap manusia ya, bukan benda. Kalau benda rusak buang, selesai. Setuju Bunda. Kemudian Bunda dalam pengambilan keputusan tadi tentu ada tantangan yang Bunda hadapi gitu. Kira-kira apa aja tuh Bunda tantangan-tantangan yang pernah Bunda hadapi gitu dalam pengambilan keputusan Bunda? Alhamdulillah selama ini tidak ada pernah permasalahan yang berargumen, itu kan biasa. Kita memberi kesempatan dia untuk berpendapat. Tidak mungkin kita putuskan harus saya tidak mau itu hak putus saya. Tidak bisa. Kita kan harus si A apa permasalahan? Coba jelaskan maksudnya apa gini ini alasan dia. Terus si B begitu juga. Yang kalau ada dua ya, kalau satu pun dia punya permasalahan sendiri, tolong jelaskan dia hal yang ramah ini. Mungkin nanti ibu salah menjelaskan. Kalau ramai kan didengar banyak telinga, mungkin banyak juga pendapat yang lain. Maksudnya seperti itu kita. Jadi kan dengan dia mengungkapkan permasalahan dengan alasan dia punya begini aja, tuh kita bisa mengambil kesimpulan kan. Banyak juga yang mendengarkan. Kalau sudah mendengarkan apalagi rapat secara umum, tentu bahwa tuh dia juga pendapat ini. Ada juga yang bilang ada itu tuh ngomongnya dia aja kan bisa juga. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu semuanya salah dan itu semuanya.
Semuanya harus ada keterangan. Tantangannya pasti ada yang berbeda pendapat ya Bunda. Jadi bagaimana cara menyatukan pendapat tersebut dengan sharing juga dengan guru lain gitu ya Bunda. Iya. Baik Bunda, kemudian apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bunda mempunyai tata cara atau jadwal dalam penyelesaian kasus ini Bunda? Kembali ke awal, tengok kasusnya. Kalau kasus itu sangat sederhana, bisa diselesaikan secara kenapa tidak, kenapa harus ditunda. Tapi kalau umpamanya kasus itu perlu pendekatan, perlu penjelasan, pemahaman, tentu step by step kita lakukan kan. Ada mungkin sekali. Jadi kalau permasalahannya ringan langsung bisa diselesaikan di tempat ya Bunda. Tapi kalau agak berat berkaitan dengan orang banyak, jadi bertahap atau berjenjang juga ya Bunda. Ya pokoknya di yang usianya sampai bisa ganti gitu. Saya tidak paling takut namanya itu. Ini Bunda betul-betul memikirkan perasaan orang juga nih Bunda dalam mengambil keputusan ya Bunda. Kita kan milih orang banyak. Ya. Oke baik Bunda. Kemudian selama mengambil keputusan dilema etika ini Bunda, apakah ada orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah Bunda dalam mengambil keputusan tersebut? Ya adalah pasti kan semuanya staff kita itu stakeholder kita ya itu semuanya pendukung kita, tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Khususnya dalam kasus ada orang-orang yang mungkin bisa dianggap dituakan, yang senior, itu kan kita minta pendapat dia gimana Pak atau gimana Bu, dengan ada yang pendapat dia kan berarti bukan otomatis pendapat dari kita sendiri. Jadi itu dia lebih legowo menerimanya. Karena kita nggak sendiri ya Bunda, Iya, kita kan banyak tahu orang. atau anggota gitu ya Bunda. Baik Bunda, kemudian dari semua yang sudah Bunda sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika ya Bunda? Keputusan itu yang pertama jangan menyakiti orang lain. Yang kedua saya bahagia karena yang saya ambil keputusan itu udah semuanya saya tidak akan pernah bisa berlaku adil karena adil itu kan milik Allah ya. Jadi kita minimal sudah berbuat yang sesuai dengan secara kehidupan manusia ini dan kepuasan tersendiri kalau hal itu sudah terselesaikan dengan baik tanpa apa di belakangnya tanpa ada apa-apa lagi. Yang kan nanti di depan tapi di belakang kan ada bahasa lainnya, itu yang paling sakit. Alhamdulillah saya berupa kepuasan kalau keputusan dari yang besar di sana. Iya, berarti memang mengatasi masalah tanpa masalah ya Bunda, karena menyelesaikannya sudah dengan bekerja sama atau bersama-sama dengan rekan guru yang lain gitu ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bunda, luar biasa sekali hasil bincang-bincang kita pada hari ini. Ini sangat banyak juga saya dapat pengalaman nih dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika ya Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.